Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada video kali ini kita akan bahas One Piece chapter terbaru, yaitu chapter 1099. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pada One Piece chapter 1099 kali ini berjudul Pasifista. Pada awal chapter langsung perlihatkan kegilaan dari Raja Bekori Kerajaan Sorbet yang sedang membakar kediaman wilayah selatan Kerajaan Sorbet. Yang mana hal ini ia lakukan karena ia terinspirasi dari negara timur dengan harapan bisa mendapatkan perhatian dari kaum naga langit dan juga untuk memastikan negerinya tetap kaya. Karena para manusia yang akan menjadi beban akan diberangus. Namun terlihat di sana Kuma sendirian melawan tindakan bengisnya sang Raja Sorbet. Dengan tidak menghiraukan tentang hukuman yang akan ia dapatkan akibat melawan Raja, Kuma menghancurkan gedung kediaman Raja Bekori Kerajaan Sorbet itu. Narator pun berkata bahwa kejadian yang terjadi hari ini akan tertulis dalam sejarah sebagai revolusi satu orang di Kerajaan Sorbet. Dan kejadian yang sampai membuat Kuma menjadi raja selanjutnya dari Kerajaan Sorbet ini bahkan sampai di telinga Saint Garcia Saturn. Namun keadaan Kuma yang harus menjadi raja sepertinya adalah kemauan dari rakyat Kerajaan Sorbet itu sendiri. Dan Kuma menjadi Raja Sorbet yang tinggal di sebuah gereja tua. Meski Kuma telah menjadi raja, Kuma masih melayani para lansia yang ingin berobat kepadanya. Dan di sini pun diketahui ternyata Kuma menjadi raja hanya sebagai simbol atau wajah negara saja. Namun orang yang memerintah sebenarnya adalah raja yang dulu pernah memimpin kerajaan Sorbet ini, yaitu Raja Bulldog. Dan setelah itu para lansia dikejutkan dengan adanya wanita yang mirip seperti Gini yang sedang berlari berkeliling di dalam gereja. Dan itu adalah Bonnie, namun dengan wujud yang terlihat lebih dewasa. Kuma yang melihat wanita itu sesaat mengira ia adalah Gini. Dan ketika Bonnie melihat dirinya di cermin, hal itu sontak membuatnya kaget dan membuat Bonnie kembali ke usia asalnya, yaitu seorang bocil. Bonnie saat ini sepertinya telah makan buah setan yang disebut dengan Modo-Modonomi. Namun terlihat per saat ini Bonnie masih belum bisa menggunakan kekuatan ini sesuka hatinya. Dan setelah itu datang juga Bulldog sebagai penasehat Kuma. Ia datang bersama dengan ibunya yang bernama Connie. Ibu Connie ini sempat dikira telah menjadi tua oleh kekuatan Bonnie. Namun kenyataannya ia memang sudah tua. Bulldog datang membawa berita yang berisikan Kuma si tiran jahat. Dituliskan di berita itu bahwa Kuma telah membakar desa dan telah mengkudeta Bekori. Dan di sini dikabarkan juga bahwa Raja Bekori memiliki rencana untuk kembali ke kerajaan Sorbet ini. Bahkan terdengar juga bahwa kapal tempur Bekori sudah siap bersiaga. Bisa dilihat dari koran ini juga bahwa raja keji seperti Bekori masih mendapatkan dukungan dari pemerintah dunia. Melihat berita ini, Kuma telah menyadari bahwa kedepannya ia akan diperlakukan sebagai kriminal yang membuat ia tidak bisa terus tinggal di kerajaan Sorbet ini. Di sini Kuma meminta kepada Bulldog untuk mengambil alih perannya sebagai raja. Tidak lupa Kuma juga meminta kepada Bulldog untuk menjaga Bonnie. Dan Bulldog berjanji untuk menyiapkan rumah baru untuk Bonnie untuk melindunginya dari cahaya matahari. Di sela-sela percakapan itu, Bonnie terlihat berhasil membuat dirinya menjadi tua seperti Connie. Dan setelah itu Kuma mengangkat Bonnie dan menyampaikan kepada Bonnie bahwa ia akan segera kembali secepat mungkin. Terlihat ekspresi Bonnie yang merasa akan kesepian ketika ditinggal oleh ayahnya. Lalu panel selanjutnya menunjukkan Kuma telah berdiri di sebuah kapal kecil dan sedang berhadapan dengan 3 kapal angkatan laut raksasa. Raja Bekori yang berada di kapal itu pun langsung merintahkan kepada angkatan laut untuk membunuh Kuma setelah memfitnah Kuma sebagai tiran yang telah merebut tahtanya. Dan hal yang terjadi di sana adalah tentu saja Kuma menenggelamkan seluruh armada kapal angkatan laut itu. Setelah kejadian itu, Kuma menjadi buronan angkatan laut dan Kuma yang berada di lautan dianggap sebagai bajak laut.
Kekuatan yang dimiliki oleh Kuma semakin membesar, nama buruknya yang menyebar sangat cepat. Di sisi lain, Bonnie yang bersama Connie sangat merindukan kehadiran ayahnya. Dan Bonnie yang berpikiran bisa sembuh saat usianya 10 tahun, berencana akan menyusul ayahnya untuk menjadi bajak laut pada saat usianya telah 10 tahun. Sementara itu, terlihat Kuma bepergian ke berbagai tempat untuk mencari cara untuk menyembuhkan penyakit yang diidap oleh Bonnie. Terlihat beberapa tempat yang dikunjungi ini merupakan tempat yang nantinya akan Kuma gunakan untuk menerbangkan para anggota bajak laut topi jerami. Kemudian di tengah perjalanannya itu, Kuma bertemu kembali dengan Dragon dan pasukan revolusi. Di sana Dragon memberitahu kondisi Ivankov dan Inazuma yang tengah dipenjara karena tertangkap. Di sini juga terjadi percakapan bahwa Kuma mengizinkan untuk sosok Belo Betty muda menjadi pemimpin pasukan timur sebagai pengganti Kapten Gini. Selain itu, Dragon juga bercerita bahwa revolusioner muda seperti Sabo dan Koala sudah semakin kuat. Dan juga di sini Dragon memberitahu kepada Kuma tentang sosok Dr. Vegapunk sebagai ilmuwan pemerintah dunia yang mungkin dengan Vegapunk yang telah berpindah lab karena suatu insiden, Kuma bisa menemui sosok itu. Setelah Kuma mendapatkan petunjuk dari Dragon, Kuma berkata bahwa ia siap untuk ikut dengan Dragon lagi setelah ia berhasil menyembuhkan Bonnie. Lalu Dragon menjawabnya dengan menembukkan kepalan tangannya di dadanya sembari berkata, "Pergilah kemana anginmu membawamu, kawan." Setelah Kuma sampai ke tempat Bonnie berada, terlihat Bonnie di sana telah mulai meningkatkan kemampuan bertarungnya dengan membuat babak belur orang dewasa yang ada di sana. Kemudian Kuma dan Bonnie pergi ke lokasi Dr. Vegapunk berada, yaitu lokasi Egghead masa depan. Saat Kuma bertemu dengan Vegapunk, Vegapunk terkejut dengan ukuran tubuh Kuma. Begitu pula dengan Bonnie dan Kuma yang terkejut ketika melihat ukuran kepala Vegapunk yang sangat-sangat besar. Saat melihat tubuh Kuma, Vegapunk langsung tertarik untuk meneliti tubuh fisik serta otot Kuma untuk demi perkembangan sains. Ketika melihat kondisi penyakit Bonnie, Vegapunk langsung menyatakan bahwa ia bisa menyembuhkannya. Ia akan melakukan cara yang belum pernah dilakukan di bidang medis, yaitu ia akan melakukan transplantasi sel batang. Dan tindakan ini akan memakan biaya sama besarnya dengan membuat cyborg. Lalu ketika Vegapunk membaca data Kuma, ia terkejut bahwa Kuma adalah seorang bukanir. Di sini Vegapunk memperjelas kembali kepada Kuma bahwa ia bekerja untuk pemerintah dunia. Namun dengan sikap tenang, Kuma yakin dengan semua ini karena ia telah percaya dengan perkataan Dragon. Lalu terbentuklah kesepakatan antara Vegapunk dan Kuma bahwa Vegapunk yang tengah mencari model untuk prajurit cloningannya akan menjadikan Kuma sebagai model cloning dalam proyeknya. Dan Vegapunk akan membebaskan semua biaya yang dibutuhkan untuk penyembuhan Bonnie. Selanjutnya, Kuma bertanya tentang apa yang akan dilakukan oleh Vegapunk dengan cloningan Kuma. Lalu, Vegapunk menjelaskan bahwa sebagian besar cloningan ini akan menjadi pasukan angkatan laut. Vegapunk akan membuat prajurit itu kebal peluru, menjadi pahlawan yang melindungi yang lemah dan tidak berdaya. Dan kalau bisa, Vegapunk akan membuat prajurit itu bisa menembakkan laser, yang dengan keberadaan prajurit ini akan membuat para bajak laut berlari ketakutan dan bahkan menyerah. Mendengar prajurit cloningannya akan menyelamatkan dunia, Kuma benar-benar menerima tawaran ini karena Kuma berpikir hal ini akan bisa menjadi alasan kenapa ia dilahirkan. Dan juga meski Kuma rasa Dragon tidak akan menyetujui perjanjian ini, Kuma tetap melakukannya demi kesembuhan Bonnie. Bahkan Kuma berkata ia bahkan rela jika harus membuat perjanjian dengan iblis sekalipun. Sebelum panel terakhir terlihat percakapan yang mencurigakan, yaitu ketika Saint Saturn menganggap Vegapunk bodoh yang tidak memanfaatkan kesempatan ketika mendengar prajurit klon itu akan digunakan sebagai senjata. Karena bagi Saturn, nilai dari sebuah senjata itu berasal dari berapa banyak orang yang bisa dibunuh oleh senjata itu. Namun menanggapi hal ini, Saint Saturn terlihat membiarkannya karena ia memiliki idenya sendiri. Dan di panel terakhir ketika Vegapunk menganggap Kuma sebagai orang suci,
Kuma membalasnya, "Jangan konyol, aku ini hanya seorang pasifis pencinta damai. Tentu saja aku ingin menjaga perdamaian." Mendengar hal itu, Vegapunk pun meresponnya, "PPP, menjaga perdamaian. Aku suka itu. Bagaimana kalau kita sebut pasukan ini dengan sebutan pasifista?" Dan chapter 1099 selesai sampai di sini. Chapter yang cukup panjang. Pada chapter ini, kita bisa melihat betapa tulusnya Kuma dalam berupaya untuk mencari jalan kesembuhan sosok yang dianggap sebagai anaknya, yaitu Bonnie. Dengan latar belakang Kuma yang telah diceritakan sepanjang ini, tidak heran nantinya akan sangat banyak nakama yang menjadi fans Kuma. Lalu, mengenai perkataan Saint Saturn dengan ide lain yang dimilikinya, sepertinya ia tidak terlalu menganggap hebat rencana tentang pembuatan prajurit klon menggunakan tubuh Kuma. Entah yang dimaksud disayangkan oleh Saint Saturn adalah tentang tidak maksimalnya Vegapunk dalam memanfaatkan tubuh King sebagai ras langka Lunarian, atau teknologi bahan bakar untuk senjata maha dahsyat, yaitu Mother Flame. Baiklah, mungkin sekian dulu pembahasan untuk kali ini. Jadi, kami Discuss OP dan terima kasih banyak.